Jadi kenapa saya minta Anda maju ke depan supaya semua sebanyak mungkin bisa berpartisipasi. Jadi saya mohon Mas Helmi atau siapapun siap untuk mikrofonnya, kalau boleh diperbanyak, paling tidak ada 2 untuk para hadirin. Ono siji meneh nupan ono ra. Jadi kita malam hari ini saya bermaksud untuk kita betul-betul sinau bareng, kita napak tilas metode yang kita lakukan, yaitu sinau bareng yang dulu pernah dikembangkan oleh Sabrang. Kenapa manusia harus sinau bareng? Manusia ora iso sinau dewe-dewe. Kenapa manusia selalu harus bekerja sama dan menemukan perjodohan-perjodohan dalam hidup di dalam bidang apa saja. Jadi nanti salah seorang imam yang standby untuk mikrofonnya namanya. Nah, Mas Helmi nanti akan memimpin workshop kita bersama-sama untuk sinau bareng, tapi sebelum itu kita ingin brainstorming. Ini ada teman dari Mafaza, Mas Yofi sama Mas Gofur, yang sudah beberapa kali bikin video di Gaji Piro untuk sejumlah masalah yang dianalisis mereka. Karena nanti mungkin beliau memperkenalkan Mas Gofur itu di Universitas apa Mas? Vrij University. Van Halensteen, beliau menempuh S2 di sana dengan tema tesisnya itu Pranoto Mongso. Karena Indonesia ini dulu ketika merdeka itu tidak ada yang mikir Pranoto Mongso, sehingga sekarang sistem waktu dan sistem ruang itu kita serahkan kepada ilmu-ilmu barat kan begitu kan. Kepada globalisasi, termasuk COVID ini kita serahkan kepada WHO. Gitu. Jadi kita tidak pernah punya kemandirian sejak kita lahir sebagai bangsa, sebagai negara. Kalau sebagai bangsa sudah lahir zaman dahulu kala. Terus ini Mas Yopi, studinya apa Mas? Saya di kampus TU Brunswick di Jerman, Mbah. Brunswick, tentang ya? manajemen transportasi dan tata ruang. Tata ruang ini ketoke bab ngatur nggon kosmu kayak itu. Ora, tata ruang itu dalam arti yang lebih luas gitu kan. Tata ruang dalam arti bahwa hidup ini oleh Allah dikasih ruang dan waktu. Nah, di antara ruang dan waktu itu ada berbagai macam hal yang harus Anda qualify, kemudian dibutuhkan tata ruang. Jadi syariat, hakikat dan syariat ruang dipelajari supaya dalam bernegara, dalam bermasyarakat, ber-RT RW, bertetangga dan berkeluarga, kita bisa memiliki satu sistem dan prinsip tata ruang yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan manusia. Meskipun kemaslahatan manusia itu juga debatable, sing jenenge maslahat sing piye, apa sing sugih, apa sing rukun, apa sing dan seterusnya, itu kita akan ketemu kalau sudah ngomong mengenai kasus-kasusnya dan contoh-contoh pembidangannya, kita akan ketemu dengan multi relativitas kan gitu. Multi probabilitas dan multi relativitas, sehingga kita betul-betul di Ma'iyah ini menyadari itu, sehingga kita belajar dengan penuh kerendahan hati dan terus-menerus. Sampai ini tadi kita awali dengan Indal Qiyam itu dengan, biasanya kan Indal Qiyam kuwi nek kowe sok selawatan kan itu ending ya. Ki untuk awal. Ke awal karo akhir ki bedane apa, wong titike padha kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jadi titiknya sama. Oleh karena itu ini masalah mudah untuk dijelaskan kenapa Indal Qiyam kok awal gitu. Ya ora ono masalah. Kecuali nek kowe salat subuh pas maghrib lah iku ora entuk. Kan gitu. Nek utawa kowe nglebokke barang ning bolongan sing dudu wekmu gitu kan. Nah itu yang enggak boleh ya. Seperti medsos itu loh, medsos dan media. Kalau media massa dulu Mas itu ada namanya siup atau nek biyen sit ya. Surat izin terbit, surat siup ya. Nah, jadi dulu itu ada regulasinya, ada aturannya, ada pagarnya, ada kontrolnya. Jadi koran ada kode etiknya, yang namanya kode etik jurnalistik dan seterusnya. Nah, begitu kita masuk ke media sosial kan sudah tidak ada kode etiknya, tidak ada aturannya. Jadi Anda bisa jadi wartawan setiap orang, bisa jadi pemret setiap orang, Anda bisa menjadi penulis pada diri Anda masing-masing dan bisa melakukan apa saja, kapan saja, dengan muatan apa saja. Jadi kuwi nek diberatke wong rabi kan, nek zaman biyen iki rabi ning KUA cetha rumah tanggane ono aturane, saiki iki pokoke sak dalan-dalan diacer-acer kan gitu kan.
Jadi sekarang itu kita bikin tuyul global. Sak dalan-dalan tuyul. Isinya tuyul kabeh artinya anak haram semua. Kalau kita pakai apa simbolisme apa namanya orang nikah itu ya. Kalau dulu nikah, sekarang itu kawin aja seakeh-akeh. Wong saya ndak punya WA itu ada banyak di YouTube itu ada story WA CN ngono kuwi. Jadi saiki nyolong kendel banget. Sehingga berbulan-bulan ini dan ini saya beberapa hari ini lapor ke Progres itu minimum sedino ki 20 sop buntut atau manipulasi dari omongan saya, wajah saya, video saya itu dimanipulasi demikian rupa. Terus sedino iso 20. Sore ini tadi saya lapor ono 6 piro gitu. Nah, jadi tadi ada ide yang saya suka sekali dari Zaki sama dari Gandhi, dari Ma'iyah Pusat ya. Menjajaki bagaimana kira-kira Google bisa enggak menghilangkan semua hal-hal yang berkaitan dengan saya. Jadi MH enggak ada, Cak Nun enggak ada, Mbah Nun enggak ada, Ma'iyah enggak ada, pokoknya hilang rano kabeh. Dan kalau itu terjadi saya luar biasa senangnya dan saya selamatan tuh. Gue tak traktir mangan enak bulan depan itu berhasil. Karena saya sangat senang sekali kalau tidak ada saya di internet, di medsos, jadi itu saya, wong saya dulu juga meninggalkan media massa, jangan lupa ya. Saya tahun 98 itu betul-betul tidak mau di TV, tidak mau di koran. Dan padahal itu kan panganku, gitu kan income saya, tapi saya tinggalkan. Jadi sekarang ini meninggalkan internet dengan senang hati saya. Aku ora semelang, saya tidak akan takut terhadap nafkah saya tidak akan takut terhadap nasib saya karena saya milik Allah, diciptakan Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kalau rezeki itu kan dulu sudah kita kategorikan dengan etimologi ada 3 jenis rezeki. Rezeki yang Anda cari dengan Anda bekerja keras, terus ada rezeki yang merupakan efek tidak langsung dari perbuatan baik Anda. Yang kedua, jadi Anda enggak kerja-kerja amat tapi pokoknya wongnya apik, demenake, suka nolong orang gitu ya, terus Anda dapat nafkah min haitsu la yahtasib, itu yang kedua. Yang ketiga rezeki yang langsung dikasih Allah melalui malaikat Jibril. Seperti Siti Maryam ibunya Nabi Isa kan langsung dikai kuwi. Nah, kowe kan selalu tak dongake nek ora duwe penggawean angger kowe kelakuanmu apik nang wong, sayang nang kabeh makhluke Allah, maka nanti min haitsu la yahtasib, syukur-syukur kowe ditekani malaikat Jibril bengi-bengi digaweki lotek. Mbu lotek, mbu gado-gado, mbu rawon apa lah. Nah, sing ora duwe bojo digawake widodari. Ane ya semaput kowe ra sida rabi gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya senang seandainya medsos itu enggak ada saya. Saya itu WA itu deh. WA itu saya enggak punya sekarang. Berbuat jahat itu kendel luar biasa, dan ketika saya kemudian menulis tajuk di caknun.com, saya tidak ikhlas dunia akhirat terhadap semua lingkungan itu. Kuwi tambah nemen Mas. Tambah oke saiki. Jadi itu kan ada 2 makna. Yang satu, memang manusia betul-betul gagah perkasa di dalam melakukan segala sesuatu yang dia pikir itu mungkin dia pikir baik. Tapi pokoknya judul kita malam ini kan keberanian merusak. Nah, makanya nanti kita harus elaborasi melalui workshop sing mafsadah ki apa? Mafsadah itu perusakan, nek maslahah itu pembangunan atau perbaikan gitu ya. Itu tambah nemen deh, tambah nemen. Jadi itu kan fakta yang kedua, berarti saya itu tidak dihormati oleh anak-anak Ma'iyah sendiri termasuk. Jadi saya itu orang yang tidak berguna, tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dianggap oleh siapapun termasuk jamaah Ma'iyah. Saiki sapa sing arep ngrekang aku saiki ya, terus gawe nang YouTube saiki ayo kok. Ngacung. Mangane kowe meneng-meneng status nyolong, kowe ngerekam terus baru kayak gambar-gambar aneh-aneh kae. Terus kowe kok iki Cak Nun titik 2, saya turunkan Jokowi ngono toh? Gitu. Ayo, siapa sing kira-kira malam ini punya niat seperti itu, monggo ora apa-apa. Ora kualat, begini ora kualat kowe. Gitu loh. Begini saya tidak malati. Artinya Anda itu boleh nganiaya aku, boleh adikang adikku aku. Pada Anda kan gini, ada rumus di jamaah Ma'iyah itu tidak sadar. Kezaliman itu tidak boleh kecuali kepada saya.
Jadi berbuat jahat itu tidak boleh kepada siapapun kecuali kepada Mbah Nun, karena Mbah Nun pasti nyepuro ngono toh anggapanmu. Nek Mbah Nun mesti memaafkan. Kalau Cak Nun mesti memaafkan. Jadi terus Anda berbuat jahat kayak apapun kepada saya, semena-mena Anda yakin bahwa saya pasti memaafkan. Toh saya dianggapnya malaikat yang pasti ilmu. Allah saja ada klausul tidak memaafkan kok. Misalnya kepada orang syirik Allah tidak memaafkan kan. Allah saja punya opsi untuk tidak mengampuni kok. Kok saya harus memaafkan semuanya, apa saja kejahatan kepada saya ampuni. Jadi itu sebenarnya berangkatnya saya dari situ. Jadi saya seneng nek upama kuwi kabeh iki sama dengan acara Kiai Kanjeng di mana-mana itu dulu kan saya gelisah. Kok ora ono ya undang-undang pers yang membolehkan satu kelompok masyarakat untuk tidak diliput oleh media. Ora ono ta undang-undangnya? Ono ta? Kan media merasa 100% berhak untuk meliput suatu kegiatan atas nama hak publik untuk mengetahui suatu hal, kan gitu. Dan tidak ada perlindungan bahwa gue entuk kok tidak diliput tuh entuk, wajar kan. Dan saya kan dari dulu pingin iki rasa ono wartawan, banyak mayan, tapi nggak bisa, gitu loh. Karena tidak ada backing undang-undangnya, tidak ada backupnya kan gitu. Jadi ya tetap mau ndak mau kita diapa-apain, diseret-seret. Wong aku orang duwe WA kok ono story WA saya. Kok saya kok seolah-olah aktivis medsos. Kok aku iki ketoke kok pamer bendino gambarku ning kono ngomong apa kaya sapa sing takon kowe ngomong ngono kuwi Nun kan gitu. Jadi saya itu dipelkodo habis-habisan dan teman-teman yang pelkodo itu yakin bahwa saya memaafkan coba. Apik ta kuwi? Ono rumus apik tenan kuwi. Bahwa kedzaliman itu tidak boleh kecuali kepada Cak Nun kan gitu. Kalau kepada saya boleh zalim. Dan saya dianggap lebih kuat dari Allah. Allah saja tidak mau dizalimi kan. Kan gitu kan. Allah saja menolak untuk dizalimi. Gitu kan. Makanya Allah mengembalikan setiap kezaliman kepada pelakunya kan gitu. Nah, saya kok dianggap lebih hebat sehingga saya pasti mengampuni apa saja. Dan itu tidak hanya soal medsos, itu soal semua sejarah saya sama Pak Tanto sejak tahun 70-an. Itu saya mengalami seperti itu. Ning kowe ojo ngarani aku tahu mundur dari soal itu. Jangan pernah menyangka saya akan mundur dari semua itu. Jangan pernah menyangka bahwa saya akan menyerah soal itu. Jangan pernah menyangka bahwa saya akan jatuh dan kemudian hancur. Jangan pernah menyangka itu. Karena saya bukanlah saya. Karena saya adalah yang menciptakan saya, kan begitu. Jadi saya juga tidak akan mundur dari semua itu. Cuman Nek Zaki menawari upamane Google gelem menghapus semua nama dan konten yang menyangkut saya kan apik banget gitu. Jadi gue search MH ra ono. Akhirnya mungkin MH sapa sing anake sapa sing jenenge digawe mungkin ono ya. Kan ono bocah jenenge MH Ainun Najib ya ono. Jumlahnya 26 nek ora salah sak Indonesia. Oke. Mirip-mirip ono meneh MH Ainun wis ora iso di MH Ainun ono ya, MH Ainun Najib ya ono. Dadi menungso iki bener iblis tenan. Iblis iki bener tenan. Nolak Adam diciptakan alasannya kuwi ku menggawe rusak opo iku. Kan iblis ngomong gitu. Kuwi menggawe rusak karo kerengan karo menumpahkan darah. Apa? Yusiduna fil ardi wa yasfikuna dima. Jadi mereka manusia itu memang hanya akan bertengkar, bunuh-bunuhan dan merusak. Itu menurut iblis. Jadi iblis itu mutafakun alaih dalam soal itu. Meskipun Allah kemudian lebih tahu dari itu dan Allah menjawab, engkau tidak tahu apa yang aku tahu kan. Nah, harus kalah ini kepada Gusti Allah. Tapi dari levelnya tadi bener iblis. Menungso kan ngono kuwi kuwendele kaya ngono lho. Kuwendel nek nyolong iku kuwendel. Mongko ya entuk duit oke saka aku lho. Golek duit ning YouTube, ya toh. Entuk duit saka YouTube berpuluh-puluh juta karena mengeksploitir nama saya, wajah saya, video saya. Kuwi ora mung ora matur nuwun. Tur saya ndodro le nyolong kuwi wani. Kendel dari manusia itu gagah perkasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu yang saya gelisahkan yang melahirkan tema malam hari ini, keberanian
merusak itu. Nah, untuk sekarang pertama saya mohon Mas Jalil memimpin gini. Kita bercermin dulu, kita punya idealitas dulu, kita punya idola dulu. Idola kita kan Nabi Muhammad SAW. Nah, Anda kan orang modern, Anda kan kuliah, Anda juga ada yang sudah sarjana, ada yang S2, S3 dan seterusnya. Nah, kalau miturut ilmu modern Kanjeng Nabi iki piye? Saiki misalnya apa? Nek misalnya wong pinter ngono diarani piye nek di dunia modern? Silakan gimana? Kalau orang disebut pinter itu indikatornya apa? Misalnya dalam cara Oh, kayak intelektual banget, kayak wongnya terminologis banget, wah kayak cerdas banget. Dia sangat kan misalnya gini, saiki wong kowe arep milih Gibran kowe kan apa akseptabilitas apa meneh? Elektabilitas kan ono teori-teori modern. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu menurut terminologi ilmu-ilmu dan manusia modern itu apa saja Mas julukannya? Itu kita coba gali bersama, terus nanti kita mengacu kepada itu. Ayo, Hel. Ya, monggo silakan teman-teman merespon. Jadi Kanjeng Nabi itu pribadi yang seperti apa kalau dilihat dari konsepsi atau terminologi modern. Gampangannya nek miturut cah sekolah gitu. Gimana teman-teman? Silahkan, itu mic-nya bisa didistribusikan. Jadi kita langsung ngobrol aja. Jadi nggak usah terlalu overthinking ya. Langsung ya, Mas, aja. langsung Saut menyaut menjadi satu. Mikrofonnya akan diantarkan ya Mas. Siapa Mas yang pertama? Ayo. Minta tolong tuh Mas mic-nya. Atau sebut satu kata yang kira-kira itu bisa dinisbahkan kepada Rasulullah gitu loh misalnya. Satu kata dari dunia, misalnya apa? Misalnya Ya kalau misalnya intelektual tuh sistematis. Nah kira-kira Rasulullah sistematis enggak? Dia orangnya sangat analitis gitu ya. Atau analitis. Apa gitu apa? Apa? Mic tolong, minta tolong mic-nya. Solutif, apa wae lah, monggo, Pak. Ya apa? Lho nek ngene gojak-gajek nek gawe YouTube-ku kok les regep iki lho. Wah iya, rajin berburu follower dan subscriber itu luar Nganti biasa, aku militan. ngekei ular-ular mantan ning gontor ya metu coba. Dipelkodo juga gitu loh. Mbuh. Susun kok aku ceramah pengajian di dunia jin di daerah Gunung Lawung kok metu sisan. Ayo teman-teman, jadi Anda bayangkan Nabi Atau Muhammad. kita minta aja kepada Yofi sama Gofur. Ah, Kalau ya, dalam boleh. ilmu-ilmu modern itu penisbahan atau apa? Ya. Term-term apa yang bisa menggambarkan tingkat intelektual atau apa lah pada manusia gitu loh menurut modern. Misalnya wongnya analis, wongnya terminologis misalnya. Iya. Kalau mungkin saya juga sama sih kalau seperti di Indonesia, kalau dengan ilmu modern itu kan segala hal itu ada standarnya, jadi ada klasifikasinya. Jadi mungkin paling gampang sih, mungkin institusi pendidikan, kemudian jenjang yang lebih tinggi lagi mungkin kalau dari sekolah lanjut ke universitas. Jadi katakanlah kalau misalnya orang yang titelnya panjang gitu ya, mungkin bisa dianggap sebagai seseorang yang di dunia modern ini dianggap intelektual dan lain sebagainya. Padahal kalau di zaman Rasulullah dulu mungkin kita belum memiliki institusi seperti itu. Tapi yang kalau saya perhatikan mungkin istilah kepercayaan. Jadi orang-orang di sekitar Rasulullah sendiri yang mengiyakan, percaya bahwa Kanjeng Nabi itu memang sosok yang seperti ini gitu. Jadi Enggak, ini kita enggak ngomong rentangnya, kita enggak ngomong orang kita gini, saya gini loh. Nek nggon modern iki sing diarani pinter sing piye ngono wae. Nek Anda di desa kan yang disebut wong pinter itu kan orang yang punya kemampuan meramal, membaca ruqyah, menyembuhkan, ngobatin kan jenenge wong pinter itu kan sudah umum di semua masyarakat Jawa. Wong pinter itu berarti kan wong kuwi. Nah, kalau orang modern tuh ngarani wong pinter sing piye? Wong unggul sing piye? Menurut
term-term modern. Yang unggul itu yang apa? Yang analitis, yang wawasannya luas, yang apa gitu loh. Coba sebut aja beberapa mas, kriterianya. Mas, tolong. Kalau mengkompar bisa, maksudnya kalau sekarang yang disebut pintar itu kaya literasi, tapi Rasulullah begitu otentik untuk masalah-masalah tertentu, beliau langsung bisa menggunakan solusi tanpa literasi yang mungkin di luar pewahyuan, tapi langsung otentik. Jadi kaya literasi ya, jadi kaya literasi. Tapi tetap nanti harus kita proses apa benar Rasulullah tidak kaya misalnya kalau Rasulullah menurut saya beberapa permasalahan diatasi dengan secara otentik. Sekarang kaya literasi itu kan prosedur yang kita kenali kan moco buku, ya toh, terus tahu ngurungok kai gitu. Nah, kalau Rasulullah punya metode lain untuk punya kekayaan literasi, Ya, belum tahu, cuma ya, menurut saya. Ada nggak kemungkinan lain untuk kaya literasi orang kaya kowe yang dulu? Kudu moco buku, kudu S3, kudu apa segala macam. Ada kemungkinan lain nggak untuk kaya literasi itu tidak seperti orang modern prosesnya, prosedurnya? Gimana teman-teman? Ada kemungkinan lain nggak? Ada alasannya? Mas, itu namanya sinaubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai contoh itu dalam dunia pesantren itu ada non sewu itu ilmu laduni. Itu bisa dibilang menurut saya itu kayak literasi, dalam artian sepengetahuan saya ilmu laduni itu serba tahu lah. Jadi andai kata misalnya baca sebuah kitab itu cukup baca pembuka sama akhir atau penutup itu sudah menguasai seluruh isi dari buku itu. Berarti ada prosedur yang berbeda, proses dan metodologi yang berbeda untuk mencapai kekayaan literasi kan gitu maksudnya ya. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan. Nah, ilmu laduni itu kan istilah Jawa atau Indonesia dari bahasa Arab mil laduni. Jadi min itu dari, ladun itu dari keharibaanku. Jadi ladun itu dari kata laduni itu dari aku. Jadi ilmunya orang itu dari Allah langsung kira-kira gitu ya. Maka tersebut ilmu laduni. Nah, kata begini ini enggak terbiasa. Jadi kalau di Jawa Timur dulu saya pernah sudah nulis di kebun ya. Jadi kalau dulu khutbah itu kan nganggu tombak kalau di nganggu tombak kayak karena dulu ada kasus bahwa selalu standby untuk perang, jadi yang khutbah itu bawa tombak. Terus itu ditiru secara tradisional sampai ke desa saya, jadi setiap khotib itu bawa tombak. Terus nanti begitu jeda antara khutbah pertama dan kedua itu tombaknya dialihkan ke muadzinnya, terus muadzinnya mengatakan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah, terus dikasih lagi ke khotib. Terus kita semua menyebut tongkatnya itu, tombak itu ansitu. Jadi nek murung-murung tak ansitu kapok, tak goku ansitu kan. Jadi apa ya? Transfer istilah dalam bahasa Jawa itu gitu. Sama dengan ada tasbih. Tasbih itu apa tuh? Dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Alat kente. Ini jenenge tasbih. Tasbih itu artinya adalah mensucikan Allah. Peristiwa atau perilaku mensucikan Allah. Terus didadekake nama benda sing butir itu jenenge aku nyilih tasbih ngono to. Nah, itu sama kan ansitu yang ngono kuwi. Nah, laduni yang ngono kuwi. Jadi kasus transformasi budaya dari sebuah kosakata asing ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia itu melalui proses tasabuh seperti itu. Jadi lalu tasbih itu tuh, kowe nang toko tumbas tasbih, saiki ana tasbih ning TV kuwi al-atar kuwi, iya tasbih kuwi. Nah, lalu tasbih itu kan artinya bukan benda, tasbih itu artinya adalah kegiatan mensucikan Allah. Ini kan jenenge tasbih. Gitu. Nah, itu biasa enggak apa-apa. Nah, miladuni juga begitu. Ilmu laduni iki jane ya lucu nek kowe dibesarkan sebagai orang Arab terus nang Indonesia ketemu ilmu laduni iki kudu guyu.
kok ladeni padha karo tak gepuk ansitu kan ndak semua. Tak gepuk ansitu. Kalau ansitu itu kan artinya apa? Diamlah. Apa menengo do menengo. Ansitu menengo. Wasma'u rungokke. Wati'u ta'atono rahimakumullah supaya Anda dirahmati oleh Allah kan gitu. Tapi terus akhirnya jadi nama Ansitu. Aku seneng banget gitu. Jadi nganti saiki aku merasa punya kekayaan dibanding banyak orang tuh karena saya mengerti Ansitu kowe ora. Gitu. Aku biar nek gelut musuh Marquesot ya Ansituan. Oke. Kita teruskan Mas Jami. Jadi apa? Jadi kaya literasi kaya terus literasi, ilmu laduni. dalam kurung ternyata menempuh dan memproses untuk kaya literasi itu kan tidak harus secara orang modern kan bisa seperti orang yang punya disebut ilmu laduni. Nah Rasulullah kan apa ya? Meta laduni nek beliau tuh. Kan tidak mungkin Rasulullah tidak Belanja sebebasnya. Bebas ongkir juga sebebasnya di. Sesuatu yang kalau kita harus belajar Rasulullah enggak gitu. Jadi Rasulullah misalnya gini. Saya kira kalau mendefinisikan orang munafik itu misalnya kue, Mbak, coba. Mbak, silakan. Orang Mbak. munafik itu apa? Orang munafik itu orang yang seperti apa? Deskripsikan. Contoh aja. Mbak, tolong. Orang munafik itu yang gimana? Coba deskripsikan, definisikan. Orang munafik itu yang perkataannya tidak bisa dipercaya. Ya, rasa dicekel. Terus. Apalagi? Itu, nggih. Nah, itu sepertiga dari yang Rasulullah merumuskan secara sangat terminologis. Ayatul munafiki salasatun. Idza haddatsa kadzdzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Jadi Rasulullah itu begitu lengkapnya pengetahuannya, literasinya itu sehingga merumuskan kemunafikan itu sangat terminologis. Nek ngomong dobos, nek janji belenjani, nek dipercaya khianat. Nah, itu. Jadi kan lengkap sudah itu. Lengkap banget sama dengan matrik Islam kira wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itu sangat lengkap dan tidak ada yang di luar 5 itu tidak ada. Jadi Rasulullah itu sangat terminologis, salah satu yang kita catat malam hari ini. Literasinya luas tapi juga detail berarti kan. Dan banyak sekali Rasulullah yang sangat definitif, sangat deskriptif, sangat terminologis dan sangat lengkap. Gitu loh. Oke, berikutnya, Mbak. Ya, silakan. Tentang Rasulullah, ya. Bukan untuk diputer-puter. Oh, mau dijawab ya. Oke, silakan. Sangat taktis lah dan super jenius mungkin. Taktis, Super jenius. Taktis dan super jenius. Determinatif. Ya, bisa ada detail-detail gitu ya Mas, determinatif, futurologis gitu ya Mas ya. Jadi punya jeniusitas di dalam memandang sesuatu termasuk dalam rentang waktu. Dalam pengambilan keputusan juga Jadi, hampir akurat. Itu sama dengan apa Mas Helmi yang perjanjian Hudaybiyah itu kan untuk orang para sahabat yang berpikir pendek itu kan dikecam, tidak setuju semua. Tetapi Rasulullah berpikirnya lebih panjang dan 2 tahun kemudian mereka semua baru mengerti bahwa perjanjian itu tidak merugikan umat Islam. Kan ketok kalah padahal jangka panjangnya menang loh Mas. Jadi apa? Futurologis apa? Bukan ya? Taktis strategis. Taktis strategis. Ya. Oke. Silakan Mas, tanya Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menurut saya Kanjeng Nabi niku nggih napa nggih? Yang mana enggak kelihatan nih? Oh, mungkin bisa berdiri. Nggih. Ya. Kanjeng Nabi itu ya orang-orang biasa, ndiso sekali. Jadi naluriahnya sebagai orang desa aja dia melayani publik desa gitu. Jadi menawi rodo dipadatkan itu ilmunya itu kelakonnya itu kanthi laku. Kalau saya ngelihat prototip di sini ya Mbah Tanto. Jalan kemudian
memperoleh inspirasi gitu. Tapi kalau Kanjeng Nabi mungkin wahyu. Jadi tetap sambil jalan menjawab kahanan atau dia memasuki kahanan atau mancing kahanan kemudian melek kahanan baru menarik sebuah kesimpulan untuk problem-problem masyarakat. Jadi di desa itu tidak ada yang menyatakan diri wong pinter atau kiai, itu tidak ada. Tahu-tahu itu dianggap pinter, dianggap kiai, seperti itu alamiah gitu. Jadi yang namanya metodologi itu mungkin waktu itu kan belum ada juga. Jadi lebih ke naluriah. Kalau Mbah Tanto dapat inspirasi, kalau Kanjeng Nabi dapat wahyu. Barangkali seperti itu. Ya, jadi tadi sebenarnya pertanyaan kan kalau dengan terminologi ilmu modern, memotret Rasulullah itu apa saja gelarnya. Nek Anda memotret dari tradisi, dari budaya desa dan itu boleh-boleh saja juga ya. Jadi Rasulullah itu orang yang apa? Kalakune kanthi laku tadi. Kelakuannya ganti lagu. Itu nanti akan bisa menjelaskan kepada ketika kita menyebut sifat Rasulullah yang 4, tapi nanti dulu. Jadi pokoknya iki Rasulullah iki wong lugu, wong desa ning peka ngono ya, lantip gitu ya. Jadi masuk kahanan atau bahasanya Mbah Tanto itu mancing kahanan kemudian melek kahanan. Nah itu mungkin metodologi kalau sekarang ya Mbah. Tapi kalau dulu ya mungkin tidak ada seperti itu. Bentar Mas, belum tentu tidak ada, cuma namanya bukan metodologi. Dalam Islam itu ada namanya thariqah, ada yang namanya kaifiyah. Itu juga sebenarnya metodologi. Bahkan mungkin lebih lengkap dibanding metodologi. Terus berkenaan dengan Ma'iyah itu sudah nyerempet akademis. Jadi orangnya sudah intelektual sekali. Nyerempet. Nah, terus ini bagus. Mbah Tanto itu kan malah ninggalkan teori musiknya atau apa birokrasinya. Sebentar Mas, tapi jangan slip ya. Yeah. Sekarang kalau kita kembali, Rasulullah itu ilmiah enggak? Gunawes, ilmiah apa ora? Ya ilmiah pada Ilmiah. Rasulullah akademis enggak? pada akhirnya akademis. Akademis toh. Rasulullah metodologis enggak? Ideologis. Metodologis. Ya, jadi ketika itu nomenklaturnya bukan metode, teori dan tapi ada nomenklatur yang lain, ada penamaan yang lain gitu ya. Tapi tidak berarti Rasulullah itu menurut saya ya orang yang sarjana utama, ke supra sarjana. Jadi andaikan Rasulullah hidup sekarang, dia juga bisa berhadapan dengan semua profesor doktor. Karena beliau juga menjalani itu semua. Gitu loh. Rasulullah penelitiannya bahkan lebih luas daripada penelitian para sarjana sekarang. Gitu. Rasulullah iso ndelok iblis teko lak awake dhewe ra iso kan gitu. Gitu. Jadi Rasulullah saya kira semua ilmu-ilmu modern yang Anda kenal, Rasulullah ilmiah ora? Iya. Tidak ada yang tidak ilmiah, rasional lah Rasulullah. Sangat rasional. Sangat rasional. Logis enggak? Sangat logis. Apa meneh Mas? Sing modern apa Mas? Logis, rasional, ilmiah, akademis, bahkan akademis. Iktanim khomsan qabla khomsin. Ilingo 5 sadurunge 5 coba kuwi nek awake dhewe sing nyusun ra iso lho Mas. Apa? Kuwi kelingan ta kowe? Tuamu nomu sadurunge tuamu. Sehatmu sehat dan sakit ya. Sadurunge loromu. Sugihmu sadurunge melaratmu. Apa meneh ya? Apa meneh? Mas Imam kudune apa li dilakuke Pak Haji Romai Rama. Sehatmu. Uripmu saurunge matimu. Iya, murid-muridnya. Jadi Rasulullah itu lengkap sekali. Jadi dia sangat komprehensif enggak dia? Sangat komprehensif dan sangat substansial enggak? Jadi sekarang ambil aja istilah-istilah dari dunia modern. Substansial enggak Rasulullah? Sangat substansial. Metodologis, sangat metodologis. Terminologis, akademis, ilmiah, logis, rasional. Jadi Rasulullah memenuhi semua persyaratan modern. Gitu loh. Meskipun ternyata berangkatnya dari keluguannya sebagai wong desa nggih Mas nggih. Gitu ya. Tapi mulane saiki wong modern ojo keseret. Saiki ngene, kowe nek saya dhuwur sekolahmu kan terus Anda terseret secara mental dan budaya. Saiki nek
SD melaku ora masalah. Nek wis SMA kok melaku apa ngepit kan izin toh. Wis akhirnya wis motor. Kan gitu kan. Mahasiswa kan paling mosok mahasiswa ngepit mahasiswa ya motor. Jadi akhir kalau di dunia modern ini ada efek-efek dari peningkatan studi atau kekayaan dengan aplikasi budayanya. Ya tak Mas? Nek kowe wis kepala sekolah mosok kowe kreat ngepit kan ora. Gitu. Pak Ilyas ini kan minimum punya motor gitu. Dekan mosok nganggo pit gitu. Haji, Pak. Haji. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya. Sebenarnya itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya, Mas. Itu tidak logis sebenarnya. Kenapa kalau dekan kok tidak boleh ngepit itu kan tidak logis sebenarnya. Tapi di dunia modern malah terlanggar, semua terlanggar. Semua terlanggar. Pada Rasulullah tetap desa deh, tetap orang tetap jahit sepatunya dhewe, ndondonge kelambine dhewe ya toh. Rasulullah kan tetap hidup tanpa terpengaruh kemewahan-kemewahan dan seterusnya. Kelambine meng telu siji digawe, siji diumbah, siji di seleh ke lemari kan gitu, terus gantian muter kan gitu. Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat modern tanpa dia berbudaya modern. Berbudaya tanpa dia berpenampilan modern. Ya tak? Pemenang modern ki apa kok? Nek ana wong gawe gamis kuwi alim ya Mas. Itu kan Nabi Habib nganggo gamis. Saiki ndelok film silat klasik Cina. Gamis kabeh ora? Kabeh gawe gamis to? Wong Fei Hung kan nganggo gamis dawa ngene to. Ning kok ora ngomong kuwi gamis. Kuwi suster-suster sak donya ket abad pira ki nganggo jilbab ora? Ning kok ora arane jilbab, tapi wong modern ya pekok banget. Kan kuwi jilbaban to ket biyen kabeh sing suster-suster di gereja kan jilbaban kabeh. Kenapa sekarang anti jilbab? Ya mergo pekok kuwi mau. Karena tidak punya kesadaran untuk titen terhadap konteks, titen itu terhadap bentuk, makanya tasabuh itu diwanti-wanti. Lho wong padha-padha jilbabe kok nek kaya dilarang kaya ora kan gitu. Nek kaya Habib Rizik kan ora tau celonan ngene gitu, mesti nganggo gamis to. Lah padha karo film silat to kuwi. Lah padha to Mas. Yang bingung kan wong nganggo selempang to mesti ngene gitu. Set. Gitu. Ya ora. Iki selempang kasih ngono to. Kok ora kok nyek kuwi. Sing kok nyek kok Arab. Meskipun aku ya ora mbelo Arab. Jadi semua manusia yang melakukan macam-macam yang pro dan yang kontra, yang antagonis maupun yang protagonis itu sama-sama ngemu bodoh, ngemu ora titen, ngemu diskoneksi. Jadi di Ma'iyah itu adalah rekoneksi yang kita lakukan. Kita harus kue kudu iso nulis judulnya misalnya sendal jepit dan malaikat Jibril kudu iso nulis. Apa meneh? Aku njaluk judul coba. Sing rada ngono kuwi. Tutup Batol dan Nabi Khidir. Iso ora kowe ngubungke? Kudu iso kowe Ma'iyah. Kamu harus bisa menemukan hubungan antara segala sesuatu dengan segala sesuatu, antara siapa saja dengan apa saja dan antara apa saja dengan siapa saja. Harus bisa. Itu Ma'iyah namanya. Makanya Ma'iyah itu dibutuhkan oleh dunia meskipun dunia tidak tahu kalau dia membutuhkan. Karena orang di dunia ini dengan bimbingan modernitas itu kan dari semua modern itu yang paling menonjol apa? Yopi. Yang paling menonjol dari modernitas itu ilmune, opo kedewasaannya, opo keseimbangan hidupnya, opo produk-produk materialisnya. Materialismenya itu yang menonjol. Gitu. Nah, jadi orang yang hidup sebagai konsumen modernisme kan tidak ngerti bedanya dia ingin apa dia butuh. Gitu? Benang mall mergo butuh apa mergo pengen? Ya prosentasenya piro pengen karo butuh. Nah, karena manusia di dunia tidak mengerti apa kebutuhan sejatinya sebagai manusia, maka mereka juga tidak bisa menghargai Ma'iyah. Makanya saya menjadi bukan siapa-siapa, jadi saya itu ya kesepian. Karena apapun yang saya ungkapkan itu ya tidak ada yang menghargai, tidak ada yang mengapresiasi. Karena mereka tidak mengerti apa yang penting kok. Skala prioritas nilainya tidak jelas kok, kan gitu. Nah, orang kan lebih mengandalkan karena konsumerisme, orang mengandalkan keinginan, bukan kebutuhan. Betul enggak? Meskipun pura-puranya kebutuhan.
Padahal tuh nah keinginan tuh terus ke apa, Dik? Nafsu tuh. Nafsu terus ke nafsu tumpuk-tumpuk kan jenenge bragas. Jadi saya ingat ibu saya dulu kalau nonton TV itu, terus saya pulang dari Jogja ke sana, ibu lagi nonton TV, terus dia tanya, Nunun, iku TV kok isinya kok ngongkon wong geragas itu. Jadi semua saya ikatan cintaku itu iklannya piro. Aku kepeksa ngelirik kuwi. Kuwi ya iklan iki wis sekian puluh di sela-sela adegan, ditambah di dalam adegan wis ana iklan. Jadi suatu hari Pak Joko Amto kalau bikin drama, tolong Anda sebagai misalnya Hamlet, sarung gajah, gue nganggo sarung gajah kayak. Jadi saiki iklan iki wis mlebu adegan. Aku nek cara wong desa kan izin loh Mas. Ya kowe entuk Mas dodolan lotek ning ora njur khutbah Jumat njur kowe ngomongi lotek. Kan ngono Mas, ngerti ya Mas? Iklan ya ora apa-apa tapi ada tempatnya. Saiki wis ora ditabrak sembarang dilebokke sembarang. Jadi wong wis ora ngerti proporsi, wis ora ngerti, sudah tidak punya etika kepada dirinya sendiri. Sedemikian rupa. Wis iklane di antara adegan wis akeh banget. Itu pun begitu mlebu adegan isi ana iklan ngene ya. Kuwi nek biyen izin Mas saiki wis ora izin. Nanti sekarang urusannya adalah izin ora izin itu juga urusan besar. Nek biyen izin saiki ora izin, itu berarti ndesone wis ilang ya Mas ya. Ndesone wis ilang Mas. Oke. Jadi itu sebenarnya dari pertanyaan tentang Kanjeng Nabi ini kan kita bisa eksplorasi ke semua bidang. Nah, nanti kita akan masuk agak lebih akademis sedikit, tapi dengan disiplin dan keterbatasan. Ya silakan Mas Andi. Masih ada lagi tentang Rasulullah? Nambah sedikit. Ya. Tentang apa kata aja misalnya kenabian atau nubuah itu jangan-jangan 5 atau 7 tahun lagi ada fakultas kenabian. Itu kan gesernya mulai agak-agak ke sono, Mbak. Iya, iya Mas. Terus yang Ya, terakhir ini itu kan berarti ilmuwan-ilmuwan Islam, para penggiat ilmu-ilmu di dunia Islam sendiri tidak meneruskan metodologinya Rasulullah kan begitu kan. Dari bayangan usuluddin kuwi artinya apa, Hel? Usul Bahasa itu Indonesia nih. pokok, Usuluddin. usul itu pokok-pokok, din itu agama. Nah, iya. Lah kok fakultas sih lho? Masa ono fakultas oyot gitu. Fakultas akar. Jadi kita itu memang memahami Islam secara modern, memahami Islam secara barat. Sehingga Islam itu kita potong-potong, kita sobek-sobek, terus sampai nanti ada fakultas nubuah Mas ya. Jurusan waliullah gitu ya. Gitu. Terus ada lagi jurusan yang lain apa? Ustadz lokal gitu ya. gejalanya seperti itu, Mbak. Lah iya, makanya orang Islam harus melakukan recovery, Mas. Wong kowe Islam kok ora berpikir coro Islam, kan begitu masalahnya. Wong kowe iki anak bae Kanjeng Nabi kok ora berpikir coro Kanjeng Nabi. Kok kowe mengobjekkan Kanjeng Nabi dengan coro sing kok entuk kes wong kafir, gampangane ngono kan. Aku ngomong kafir jane rapi, ning Gusti Allah dhewe nyebut kafir pengukeh banget ana ping 605-an di Quran itu. Jadi aku suwe-suwe pekewo karo Gusti Allah. Ngopo kowe ora gelem ngomong kafir? Kan di maknya kita hindarkan ndak ngafir-ngafirin orang gitu ya. Terus aku tegur Gusti Allah. Terus aku ya kok ngomong ngerubah. Kata kafir ning Quran itu dikon ngerubah apa? Kan gitu. Jadi saya juga pekewo sama Allah. Memang kafir kok. Kalau Mas dulu yang dibunuh kan nabi-nabi Mas. Kan di Quran banyak cerita mengenai membunuh nabi-nabi, betul enggak? Terus sekarang yang dibunuh apa? Dulu saya pernah tahun 70-an saya pernah ngomong Fir'aun membunuh laki-laki, betul enggak? Bayi laki-laki. Sekarang Fir'aun sekarang tuh membunuh kelelakian. Wong sing punya disiplin, punya sportivitas, punya kekesatriaan tuh dibunuh. Jadi Rano Satrio menang Indonesia mergo dipateni karo Fir'aun Indonesia kan gitu dulu. Kalau sekarang
dengan nubuah tadi, lo nabi rano sing dipateni wis rano nabi nih. Tapi nubuahnya kan dipateni tuh Mas. Iya, kalau bahasa mungkin desa pertanian itu bahasa biologi nutfah atau cikal bakal bibit-bibit tanaman itu. Ya. Yang kemudian dicolong Thailand, di sini tidak ditinggalin seperti itu mungkin. Nutfah istilahnya apa itu? Genetika ya, genetika yang calon-calon bibit itu diambil atau dibunuh. Iya, iya betul Mas. Jadi bayi ini Mas ya, benihnya ya Mas. Sebelum bayi. Sebelum bayi ya. Sebelum bayi, mungkin kalau badan ya sperma atau ovumnya. Itu kan mulai diambil, dikawin silang dan lain sebagainya. Jadi yang betul-betul otentik yang kita miliki itu sudah enggak Jadi akan sangat sulit. Saiki nongkon Bangkok dadi apik ya Mas, dadi larang ya. Dadi saiki nek duwe anakku yang Bangkok loh ngono kuwi. Ben ampuh gitu ya. Itu kan urusan ketidakpercayaan diri bangsa kita sejak tahun 45 Pak. Jadi kita itu memang lahir untuk tidak percaya diri, lahir untuk kehilangan diri kita, lahir untuk tidak Indonesia, tapi kita lahir untuk menjadi bayang-bayang dari Eropa dan Amerika, kemudian Cina, kan kira-kira seperti itulah. Nah ini Mas Tanto akan menanggapi, monggo Tok. Mbah kali itu Mbah, satu lagi tentang apa ya, Mbah nggak mau di internet. Itu saya lihat di grup-grup Ma'iyah itu Pak. Grup-grup Ma'iyah itu wah jane yo rodok ngisini-sini, kalau bisa diimbau untuk dibubarkan saja semuanya itu. Matur nuwun. Grup-grup di medsos maksudnya. Iya, apik. Nek kowe iso mateni wonge alhamdulillah. Nek kowe ya sok-sok ya ming sumbar-sumbar tok wae ning nek wis wayahe ya ora wani gebreng ngono. Nek kowe wani naboki areke ya alhamdulillah. Kowe gak wani ngono lho rek arek-arek iki sumbar tok di Surabaya. Wah, kapan dasmu apa wong sakmono kae kon yo gak belani aku. Kalian itu tidak mencintai saya sehingga kalian tidak merasakan sakit saya juga kan gitu. Tapi saya mengeluh itu dan saya memprotes itu, tapi tidak berarti saya terus menderita karena itu. Lain masalah. Saya memprotes karena nilai, karena Anda tidak boleh zalim kepada siapapun saja. Bahwa saya menderita atau tidak, itu urusanku karo Gusti Allah. Nek kowe arep gawe aku menderita, arep gawe aku mati sak pitu ora iso, sing iso mung Gusti Allah. Ning bahwa saya harus mengkritik harus karena nahi mungkar. Itu tidak berarti saya menderita. Memang sebel dan tersiksa ya. Tapi kan orang njur mati, orang njur aku kok menyerah dengan itu semua, aku ndak akan menyerah. Dan apa aku harus menyerah. Oke, sekarang kita dengerin Mas Tanto ya, itu. Apa wae tok monggo tok. Mesti apik nek Tanto. Nabi iki jane nek wis isi ana nabi iki ya rada nabi iki. Saya nggak ngerti ya, coba saya elaborasi. Tadi ada intelektual gitu, terus common sense mungkin tadi dikatakan akal sehat apa. Saya kira zaman Nabi Muhammad itu kan nggak ada intelektual ya. Itu intelektual itu adanya sejak zaman saya Cak Nun tuh kalau nulis esai, sering seminar, istilah asingnya banyak gitu. Jadi sekarang itu dosen 10 tahun terakhir itu intelektual semua. Karena di rumah terus jadi hidupnya itu cuman baca Google kan. Jadi kalau pendekatannya literasi, kalau literasi zaman saya itu harus ada kaitannya dengan Franz Kafka, terus nyebutnya Goethe gitu, terus Gunawan Muhammad. Itu literasi. Kalau sekarang literasi pokoknya ngomong saben dino pakai podcast gitu. YouTuber sama followernya banyak. Nek perlu setiap hari produksi lah. Entah itu Deddy Corbuzier, entah Mardigu, entah Gita Wirawan. Pokoknya sekarang pertandingan literasi banyak-banyak ngomong gitu loh. Perkara sing tanya jawab ki ora paham sesuk wong temanya ganti lagi. Sekosek, pindah semut, pindah langit, pindah Gusti Allah, lihatlah itu. Jadi saiki wong pinter kabeh kalau terminologi. Tapi itu di rumah saja ya. Nah, sekarang ini akal sehat ya. Saya mau cerita bukan intelektual. Bukan akal sehat. Apakah Anda ada yang tahu kalau sebuah desa babon-babon ngendok kuwi lanangane sing ndi ngerti gak? Tulung coba. Iki wedok-wedok ada sapa? Jago sapa? Tulung ini.
sing sering nyebut desa itu. Apa paham di desa kae babon-babon ana 80 ya. Jagone enggak tahu 20. Ada yang bisa menjelaskan lanange sing endi? Iki dadi ndok kok wis ngerti iki. Ada yang tahu? Tolong. Ini ahli peternakan. Saya kira OGM tidak ngajarin itu ya. OGM itu ekonomi pembangunan. Datang ke tempat saya, ngitung. Oh, biasa atau proposal mangan entek piro, transport entek piro, gitu loh. Bungkusin entek piro, latihanin entek piro gitu loh. Nah, transport itu karena ekonomi pembangunan dokter UI selama di Dikpor itu biayanya untuk Grab berapa? Jadi transport adalah 200 mangane 50. Kalau di desa mangane 15, transportnya orang mang dihitung, arep mangkat syukur mudaro kesepian nang omah gitu loh. Jadi ini lain ini. Jadi transportnya 200.000. Oh, satu di Menteng ke Salihara ke tim itu transport mahal. Piye cara berpikir intelektual manajemen produksi dari UI, dari apa itu Universitas Tarumanegara itu ngitung aktivitas kesenian piye. Tadi Anda kan nggak tahu tau babone itu. Iki ditingkri itu di bahasa halusnya kalau di desa tungklik ya. Tungklik itu naik di atas maklik gitu. Supaya agak lebih kultural kan, ini menghargai bahasa ngoko karena di kota kan bersina gitu ya. Nah itu piye? Ada yang tahu? Nggak tahu, tapi semuanya yang tahu laki atau perempuan. Semua di desa yang tahu bahwa bapak si babon sesuk itu ibu-ibu kabeh. Ini kalau di UI jadi ilmu baru. Kalau di desa lama biasa babon gini. Iki bapak sing kate cilik, sesuk metune mesti